Yohanes 15 ayat 11, 12, 14, 15. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini ayat 11 12 dulu, Saudara. Perhatikan baik-baik. Jadi pembelajaran yang Tuhan mau lakukan kepada saudara dan saya adalah benar-benar melihat dalam diri kita harus memiliki yang namanya sebuah sukacita. Sebab tanpa sukacita tidak akan pernah yang namanya tadi membalas ya kepada orang yang bukan sahabatnya, bahkan memberikan nyawanya, tidak akan pernah mungkin terjadi. Tetapi di sini kita lihat sukacita Allah harus menjadi penuh dulu dalam diri kita. Bagaimana sukacita penuh? Ya, ketika kita merasakan Yesus ada dalam hidup kita, ketika kita merasakan Yesus ada hadir dalam diri kita, itulah yang utama dan pertama, saudara. Dan ayat yang selanjutnya 14-15, aku tidak menyebut kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita percaya perintah Tuhan adalah perintah yang the best, ya. Dia ajarkan apa yang dia lakukan. Ini bedanya, saudara. Dia mengajar apa yang dia lakukan.
sesama kita, manusia lainnya. Ya, kalau saudara bertanya, Tuhan, apa yang harus saya kasih? Ya, sesama itu adalah manusia lainnya, manusia di sekitar kita, orang yang berbeda, ya, rekan, sahabat atau teman pribadi yang tidak kita kenal dan tahu. Mereka adalah sesama. Jadi kita tidak perlu bertanya siapa, ya, dengan siapa. Kadang gini, mengasihi kepada orang yang kita kenal, mengasihi kepada orang yang kita tahu, mengasihi kepada orang yang bersahabat, mudah. Tapi bagaimana kita mengasihi dengan orang-orang yang tidak kita kenal, tidak kita tahu, yang tidak pernah kita temui? Apakah kita bisa lakukan seperti itu? Nah, inilah yang dikatakan sesama oleh firman Tuhan ini. Jadi sesama ini bukanlah orang yang cuma ada di dalam gereja, cuma yang ada dalam kumpulan kita, cuma yang kita kenal, bukan. Tetapi orang-orang yang jelas, notabene bukan orang yang jelas dalam diri Anda tahu, tapi seluruhnya. Seluruhnya, ini penting. Jadi saya percaya, saudara-saudara mau apa yang kita lakukan kepada orang-orang sedemikian. Ya, biasa, tolong-menolong. Itu adalah sesuatu yang
Ya, kadang-kadang sudah bilang gini, tuh orang udah gue tolong, cuek aja, udah kaya aja, sombong. Saudara-saudara, nggak perlu lagi. Apa yang sudah lakukan, ingat adalah mengingat perbuatan yang Allah lakukan. Jadi saudara melakukan kasih karena Allah, jadi bukan karena manusia. Jadi kalau kasihmu diabaikan tanpa diingat, ya itu udah resiko orang tersebut dan resiko kita. Jadi saudara jangan pernah berhenti ketika kasih saudara diabaikan atau kasih kita menjadi sia-sia. Saudara menolong orang, tapi orang itu membiarkannya. Kalau saudara membantu orang, tapi orang itu sepertinya tidak mempedulikannya, sepertinya tidak ditolong, sepertinya tidak diberikan bantuan. Bisa saja terjadi hal sedemikian, ya. Kasih kita juga dipermalukan. Bagaimana dipermalukan? Katanya orang kaya ngasih angpau cuma ceban. Oh, katanya orang kaya ngasih angpau cuma goceng. Wah, ini kan sama saja kita sudah melakukan kasih. Ya, kita tahu saudara kita begitu banyak sekali bagaimana kita bisa punya uang pas-pasan, gaji juga pas-pasan, ya. Dan seringkali kasih kita dipermalukan. Ya, kalau kita kasih makanan, kita mungkin nggak tahu kalau makanan itu basi. Oh, satu RT diceritain, tuh dia kasih makanan saya, makanannya basi. Kasih saudara yang tadinya niatnya baik, kasih saudara yang niatnya bagus, tetapi akhirnya diceritakan orang jadi yang tidak bagus. Saudara langsung bilang gini, oke, besok gua nggak bakal kasih lu lagi. Besok gua berhenti nggak bakal kasih apa lagi. Saudara akhirnya apa? Kecewa. Itulah pekerjaan iblis. Iblis selalu inginnya, maunya, saudara tidak lagi lakukan. Tidak kerjakan lagi kasih. Kasih kita dipermalukan. Diceritain orang-orang. Katanya orang kaya, katanya hebat, katanya pinter. Tapi. Nah itu sering terjadi. Saudara-saudara, banyak orang berhenti berbuat kasih kepada sesama karena melihat kondisi yang seperti ini. Dipermalukan, saudara. Diceritain kemana-mana. Satu gang tahu semuanya. Satu gereja tahu semuanya. Inikah kita? Ya, itu resiko, saya katakan. Waktu kita mau melakukan kebaikan, keburukan menyertai kita. Ya, keburukan menyertai kita. Karena dia ingin kitanya jatuh. Dia ingin kitanya tidak lakukan lagi. Itu dia. Kasih kita dibalas jahat. Ya, pasti ya, senjata makan Tuhan. Saudara ajarin dia, saudara bikin dia pinter. Nggak taunya dia bikin usaha sendiri. Nggak taunya dia ambil semua kita punya nasabah. Dia nggak taunya dia ambil semuanya langganan kita. Jangan heran, Pak, Bu, tuayan kasih memang sedemikian. Tuhan sudah lebih dulu mendapatkan dan merasakannya. Kalau hari ini Anda merasakannya, bilang puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita nggak bisa menutup tangan kita cuma dua. Kita nggak bisa menutup mulut mereka. Tapi cuma kita bisa gunakan dua tangan kita untuk berdoa atau sekaligus tutup telinga kita supaya kita bebas dari kecaman-kecaman. Ya, kita ajarin dia dari nggak bisa sampai bisa. Udah bisa ngelunjak katanya. Ya, udah bisa belagu. Udah bisa. Senjata makan Tuhan. Kasih kita tetap berhenti? No, jalankan terus. Dunia ini masih berputar. Satu orang yang berbuat seperti itu, tidak lain, yang lain juga tidak akan pernah seperti itu, saudara. Jadi, jangan berhenti. Yang kelima, kasih kita dimanfaatkan. Ya, kita bantu dia, kita bela dia, kita kasih dia pinjaman, nggak dibalikin, nggak dipulangin. Saudara-saudara, itu yang sering kita alami. Ya, kasih kita dimanfaatkan. Karena dia tahu orang Kristen punya kasih, paling gampang pinjam uang sama orang Kristen. Dia datang sama kita dengan muka muram, ditagih dengan muka garong. Ya, seringkali dia betul-betul tahu tempat untuk bisa menempatkan kasih adalah ketika orang Kristen dihadirkan. Nah, saudara-saudara, tantangan itu pasti ada. Masihkah engkau mau berbuat kasih? Apakah kita berhenti? Atau tunda? Tuhan, kayaknya saya nggak dulu lah. Saya nggak mau ngasih kepada sesama. Biarlah
Saya hanya suka dengan myself, ya, diri sendiri. Dan saya pikir ini bukan jalan yang tepat, ini bukan jalan yang benar, ini jalan yang salah. Maka oleh karena itu lari dan kembali. Ya, saudara-saudara jangan berlama-lama dengan 5 hal ini, ya, bahwa ini akan Kita lihat, ini bicara tentang kita diingatkan bahwa Allah sudah memilih dan menetapkan kita sebagai komunitas kasih dan damai. Jadi Tuhan hadirkan saudara hari ini melangkah, kita berjalan lewati tahun 2022 ini, kita berperan. Kita menempatkan posisi yang pasti. Karena disitulah apa? Tuhan menetapkan kita adalah komunitas kasih. Sehingga seringkali kita ditanya, seringkali kita diidentitaskan bahwa kita adalah orang Kristen yang harus punya kasih. Dan itu tidak perlu saudara ragu, dan itu tidak perlu saudara marah kalau saudara hari ini seringkali ada orang bilang, katanya orang Kristen, mana kasihnya? Kata-kata itu seringkali kita dengar. Kita seringkali diteror mungkin, katanya orang Kristen, kok orang Kristen kayak gitu ya? Saudara jangan pernah marah dengan hal-hal seperti itu. Karena memang kita adalah komunitas kasih yang selalu harus menunjukkan Tuhan yang baik saja selalu harus membahas dengan bagaimana dia berbuat kasih yang sudah baik sebenarnya. Bagaimana dia menolong orang yang sedang dalam keadaan timpang, ya. Bagaimana Tuhan menolong orang yang mungkin pada saat itu sakit. Dan ada saja orang-orang yang tidak menerima apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau Tuhan saja berbuat, mereka tidak menerima, apalagi saudara.
segala aspek. Efesus 5 ayat 2 bilang demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Catatan penting adalah sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban. Apakah kita diam saja kalau ada orang yang berkorban buat diri kita, untuk keselamatan diri kita? Nggak mungkin. Jika ada seseorang yang telah menyelamatkan kita. Beberapa kali saya menonton film orang yang disumbangkan matanya, disumbangkan dia punya hati, dia disumbangkan dia punya ginjal, disumbangkan. Dan orang yang mendapatkan sumbangan itu, dia berani bayar dengan mahal sekali. Bahkan dia sempat kalau boleh saya mau berkenalan. Kenapa? Kok dia rela kehilangan ginjalnya untuk diberikan kepada saya. Bahkan dia mau angkat jadi saudara. Dia mau angkat satu pertemanan yang abadi. Kenapa? Karena ginjal dia bisa bertahan hidup. Karena ginjalnya dia bisa hidup kembali. Dan rasa-rasanya saudara, dia tidak akan pernah lupakan pengorbanan orang yang telah berkurang ginjalnya untuk dia tetap sehat. Saya percaya itu pun terjadi dalam diri kita. Tuhan bukan kasih ginjal. Tuhan bukan kasih mata. Tuhan bukan kasih transplantasi jantung. Lihat 3 peran yang saudara harus lakukan. Kasih yang ada dalam kehidupan saudara. Yang pertama, kasih itu memberi kebaikan walau kadang perlu ketegasan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kasih itu walau kadang perlu ketegasan. Yesus tegas gak? Galak. Yesus itu galak loh saudara. Ada kata-kata yang sangat tajam yang Tuhan sampaikan. Ibu-ibu gak pernah baca aja Alkitab. Coba kalau baca. Ada kata-kata yang membuat kita mungkin, wih Tuhan ngomong kayak gini loh. Itu memang kita harus lakukan. Memang memberi kebaikan tetapi harus tegas. Tuhan tahu cara untuk memberkati tapi dia inginkan saudara juga bekerja. Bahkan pernah dikatakan, kalau gak mau kerja, gak usah makan. Tuhan ngomong kayak gitu loh. Walaupun memang kitab Mazmur katakan berkat datang pada saat saudara sedang tidur. Tapi kalau Alkitab bilang gak mau kerja, gak boleh makan. Saudara-saudara memang tegas banget ini. Tapi kadang-kadang kita hanya mau kalau kasih itu lemah lembut. Saudara-saudara coba kalau saudara punya mama baik terus. Anak-anaknya gimana? Pulang malam nak, jangan pulang malam, pagi aja nak.
Nah, mau kemana? Mau pergi mah ke puncak sama pacar? Ya udah silakan, ada duit nggak? Pergi sama siapa? Mau pacar? Enggak. Belum nikah, nggak boleh. Ya mama cuma 3 hari. 3 hari, sejam aja nggak boleh 3 hari. Mama yang baik, silakan nak, berangkat nak. Ada ongkos gak? Ini kunci mobil nak, berangkat aja nak. Pulang bertiga. Nah loh, karena mama yang baik. Kelihatannya baik gak? Baik, gak pernah marah. Saudara baik gak? Makan sudah masak gak dihabisin. Makan ngambil banyak-banyak gak dihabisin. Baik, baju berantakan di mana-mana, gak pernah ngomel, diem aja emaknya. Rumahnya dia bagus gak saudara? Ternyata kasih juga perlu ketegasan. Ketika salah, ketika tidak benar, saudara harus berani katakan tidak. Amin. Maka saudara harus belajar kasih. Kasih itu bukan hanya lemah lembut baik. Jadi katanya pendeta ngomongnya songor. Kadang-kadang pendeta harus songor. Kalau pendeta gak songor, jemaatnya amburadul. Makanya hati-hati dengan GSJA. GSJA itu singkatannya harus jelas. Ya, kalau kita nggak benar-benar GSJA disingkat gereja sesat jemaat amburadul. Tapi kalau GSJA yang benar, gereja sangat jelas amanatnya. Kok nggak ada tepuk tangan sih? GSJA gereja sangat jelas amanatnya. Tapi kalau diplesetkan yang nggak benar, gereja sesat, jemaatnya amburadul. Kenapa? Karena gak tegas firman Tuhannya saudara. Kasih itu memberi, kasih itu harus lemah lembut. Jadi ngomong sama jemaat gak boleh kasar, lemah lembut. Kapan berubahnya itu jemaat? Yesus bilang iya, enggak. Karena lebih daripada itu berasal dari setan. Loh Tuhan ngomong gitu loh. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu Alkitab saudara. Maka kita kalau bilang Alkitab itu lemah lembut juga, enggak juga. Tuhan marah loh. Rumahnya dibuat pasar aja diobrak-abrik, itu kan orang udah marah banget saudara. Takut digebukin kan? Enggak. Dia tegas saudara. Tapi saatnya dia lemah lembut, dia lakukan lemah lembut. Sama seperti Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita lihat Matius 21 ayat 21 bilang apa? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan, pohon ara aja Tuhan bisa kutuk. Itu betapa tegasnya Tuhan. Ketika dia datang dia tidak dapatkan buah pohon ara. Dia bilang apa? Terkutuklah engkau. Wih saudara. Serem ya. Saya kalau ngomong terkutuklah engkau, minggu depan gak ke gereja lagi. Langsung tersebar kemana-mana. Wow, gembala sidangnya gila. Jemaat dibilang terkutuk. Cari di gereja mana gak ada. Bakal gak ada, memang gak ada. Ya, saudara. Saya mungkin gak tahu termasuk gembala yang baik-baik atau gembala yang belum jahat. Kalau yang udah jahat, yang udah keterlaluan saya omelin deh saudara. Ya, resiko gak ke gereja lagi ya itu urusan bagian Tuhan. Saudara jangan takut. Jemaat itu yang punya Tuhan. Kalau benar Tuhan yang akan kirim. Kalau gak benar yang tadi gereja sesat. Jemaat yang amburadul. Mendingan gereja yang benar atau yang sesat? Yang benar. Amin. Yang kedua kita lihat. Kasih tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Kerap kali kita bisa berubah-ubah, enggak boleh. Kasih itu bukan seperti benda padat, benda cair, benda gas yang bisa isi ke sana sini tanpa jelas. Oh kasih aja, kasih kemana semua. Tidak mengajar jemaat. Oh kasih, enggak boleh kasih ajaran. Kita diam saja, kita perkaya buat diri kita sendiri. Enggak. Kasih itu tidak tergantung pada situasi. Gereja kita waktu ada Semeru kita juga ikut terlibat saudara. Walaupun mungkin tidak disebarluaskan. Kita tetap terlibat saudara. Dan itulah yang memang Tuhan mau ajar buat saudara. Supaya dalam segala situasi kasih gak boleh berubah-ubah. Oh kasihnya yang hebat ketika tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 jemaatnya semua penuh dengan senyum.
Tapi jangan ngomong macam-macam tanggal 20 sampai tanggal 30. Itu rawan kasih. Nggak marah jadi marah, nggak emosi jadi emosi. Nggak komplain, ikut komplain saudara, hati-hati. Makanya saya ajarkan kalau lagi janji iman jangan tanggal 20 sampai tanggal 30. Itu bayarnya pasti susah dan jangan pernah ditagih tanggal segitu. Itu jadi emosi jiwa. Tagihlah orang tanggal 1 sampai tanggal 10 seperti SPP uang sekolah. Masih senyum. Kenapa? Pembenaran masih ada. Tapi tanggal 20, tapi di sini tidak ada. Amin. Tidak ada yang ngaku. Ibrani 15 ayat 8 katakan apa? Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun sampai. Kenapa kita nggak seperti Bapak kita? Dia baik bukan cuma besok. Dia baik bukan cuma nanti. Tapi hari ini, esok, dan selama-lamanya. Hendaklah kasih tidak berubah-ubah. Amin. Amin. Apa yang saya katakan di minggu pertama ini akan menutup di tanggal 31 Desember di tahun berikutnya. Ingat, kita masih tetap bertemu kenapa? PR kita belum beres. Yang terakhir, yang ketiga. Klik. Kasih memberikan pengorbanan. Harus ada korban. Kasih itu tadi saya katakan bukan menerima tapi memberi. Yang namanya memberi pasti berkorban. Jangan bilang engkau mengasihi Tuhan tapi tidak ada hal yang engkau bisa lakukan bagi gereja Tuhan ataupun bagi jemaat Tuhan. Harus ada. Seberapa persen uang yang engkau miliki itulah cara kasih kita untuk kita dukung. Kalau engkau bilang saya mengasihi Tuhan. Saya kemarin sempat bilang orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya secara vertikal. Kalau orang mengasihi Tuhan secara vertikal tapi secara horizontal dia tidak mengasihi. Bukan kasih. Oh saya kan mengasihi Tuhan, yang penting saya cinta Tuhan. Ini kan punya saya, apa bedanya engkau dengan seorang kaya yang susah masuk dalam kerajaan surga. Maka firman Tuhan bilang apa? Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bahkan 10 hukum Taurat dia lakukan. Tapi waktu Tuhan bilang apa? Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Wah sorry Tuhan, gak bisa dong. Saya kan kerja capek-capek, enak aja. Maka Tuhan bilang apa? Engkau tidak akan pernah mendapat kerajaan surga. Orang mengasihi Tuhan tidak hanya secara vertikal. Doanya bagus, baca Alkitabnya bagus. Tapi kepada sesama. Begini saudara, gak akan pernah bisa. Kau tidak pernah mau melakukan persepuluhan. Engkau tidak pernah mau melakukan persembahan. Engkau tidak pernah mau melakukan yang namanya janji iman. Apapun engkau gak mau melakukan. Tidak akan pernah bisa saudara. Kasih yang Tuhan ajarkan harus berkorban. Apa yang korban yang kau bawa bagi Tuhan? Engkau gak bisa melihat miracle Tuhan. Mujizat Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Banyak memberi, makin diberkati. Kurang memberi,